Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan udah mulai tenang dan selamat semuanya. Mudah-mudahan semua sehat ya. Saya Kak Rose, ya penemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini ditemani oleh Daniel pojok sana dan tentunya kami menghadirkan beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya adalah Dwi Andika dan Cika Jessica yang kemarin baru saja sidang skripsinya selesai, lulus mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Kalau ada tawaran-tawaran untuk nyalek, apakah diambil? Kita tanya ya. Kita kebocoran dulu untuk membahas apa sih yang sedang ramai diperbincangkan, menjadi perhatian publik baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kita lagi kepo-kepo postingan ya. Kali ini yang mau kita lihat ini postingannya Uya Kuya. Ya, Uya Kuya pasca kemarin rumahnya didatangi massa yang kemudian menjarah, dia posting ini. Semoga apa yang kalian ambil bermanfaat buat kalian gitu. Kemudian ada juga dia merepost postingan-postingan beberapa orang yang memberikan dukungan dan bahkan memberikan kesaksian bahwa Uya ini orang baik gitu ya. Ini apa sih? Ini ada nih, kalian tidak tahu Uya Kuya adalah pahlawan untuk TKI dan TKW yang mendapatkan penindasan di luar negeri. Indonesia membalas dengan menjarah rumahnya miris gitu ya. Terus kemudian ada lagi, ini apa lagi sih? Selama 7 tahun mengenal beliau, saya bisa pastiin Mas Uya orang baik, banyak orang yang dibantunya. Beliau berani pasang badan berjuang bersama masyarakat kecil mencari keadilan di negeri ini sampai banyak ancaman, teror, bahkan laporan polisi ke beliau demi membela kaum lemah yang dilemahkan sama hukum. Saya bisa menjadi saksi hidup beliau di mana kalian yang dulu pernah ditolong Mas Uya. Apakah kalian lupa pernah dibantu tapi kini ikut serta menjudge dan menghujat Mas Uya? Apakah kalian sudah lupa akan kebaikan Mas Uya sehingga kalian diprovokasi, digiring sampai menghujat dan menjatuhkan beliau? Ada lagi postingan yang di ini ada lagi yang bilang gini ya, kasihan Uya Kuya padahal baru kali ini jadi anggota parlemen ya kan, dia baru terpilih di periode ini ya, baru berapa bulan, belum ada setahun, apa udah setahun, dan belum sampai setahun tapi harta dia yang dia rintis dari zaman tisu kebakar dan hipnotis is gone. Semoga rezekimu semakin ditambahkan setelah kejadian ini ya Uya gitu ya. Bahkan Uya juga posting ya, dia update, dia habis sholat di Masjid Istiqlal dan bertemu dengan Bapak Yusuf Hamka. Begitu, ada videonya dan Bapak Yusuf Hamka berkomentar. Jadi ini dipastikan jadi videonya tuh video terbaru gitu ya, bukan video repost lama. Karena Pak Yusuf Hamka bilang gini, oh ternyata Uya di sini kok ada di Indonesia. Bahkan beberapa orang lainnya yang ditemui juga mendoakan semoga tabah, semoga tabah. Coba kita lihat yang berikut. Nah, sukses ada lanjutannya, semoga tabah gitu juga ya. Ini Kenapa ini kita tampilkan? Karena sebelum-sebelumnya sempat beredar itu ada video seolah-olah Uya Kuya itu ada di bandara gitu ya. Dan tulisannya, giringan framingnya adalah dia langsung melarikan diri gitu. Jadi ternyata di update dia masih ada di Jakarta. Tuh aku tadi lihat ekspresinya Astrid ya, walaupun dia ya kalau Uyanya kan tetap tersenyum gitu, tapi kalau lihat Astrid itu mukanya sedih banget. Siapa yang nggak sedih ya? Komentar netizen coba kita baca yang berikut. Puncak segalanya adalah ketika sudah ikhlas menerima. Mudah-mudahan Indonesia menjadi lebih baik setelah ini. Iya, yang berikut ngomong gini tapi tetap tangkap penjara rumahnya. Lah iya. Yang baik ya tetap baik, yang buruk ya tetap buruk gitu ya. Sesuatu yang di luar hukum itu ya buruk. Kita jangan ikut-ikutan yang suka mengambil yang bukan haknya itu. Ya, yang berikut. Padahal karir diplomatik baru netes, itu harta benda yang dirampok didapat dari entertain. Cuma ya pembelajaran juga buat kita biar lebih bijak lagi dalam berucap dan bertindak. Yang berikutnya ada lagi Uya udah ikhlas, Syahroni belum ikhlas gitu. Ini gara-gara kemarin juga ada satu akun di sosial media X gitu yang mengatasnamakan Pak Ahmad Syahroni. Tapi memang itu akunnya baru dibuat tanggal 25 Agustus 2025. Apa 26 Agustus atau pokoknya baru di bulan Agustus 2025. Jadi nggak tahu apakah itu akun resminya atau bukan. Tapi udah centang biru sih. Yang berikutnya, nggak nyangka komen Mas Uya luar biasa, semoga bangkit kembali. Yang berikutnya, lagian nggak banyak kok di rumah dia barangnya sebelum pergi diamankan semua. Ini kok tahu dia ikutan mengunjungi apa bagaimana ini? Yang berikutnya ada lagi, tapi ya. Maksudnya ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Karena ketika kita emosi, itu kadang-kadang keputusan apa yang kita percaya itu mudah sekali digiring.
Ya, postingan-postingan di sosial media itu ada yang benar, ada banyak gitu yang difabrikasi. Gimana cara fabrikasinya? Ya satu foto kemudian dengan tulisan tertentu itu sudah mengarahkan pikiran kita seolah-olah itu benar. Contoh sederhananya lah, kadang-kadang kita suka merepost postingan kata-kata bijak. Ya kan, kata-kata bijak terus dibaliknya ada foto siapa gitu ya. Ahli-ahli zaman dulu lah gitu, Einstein lah, Newton lah, siapa gitu. Padahal itu belum tentu omongan dia ya kan. Tapi kita percaya gitu karena itu orang bijak. Ya, gitu kan. Jadi namanya juga dunia maya. Maya itu ada antara ada dan tiada, antara benar sama nggak benar. Ya tapi ya dunia ini juga maya sih ya. Nah kita menuju ke bidang tamu kita yang berikutnya. Ini juga kita perlu cek dengan cara bertanya langsung. Ini beneran udah lulus atau belum? Ada Cika Jessica dan Dwi Andika. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Cika Jessica dan Dwi Andika. Selamat ya, aduh ya ampun. Kalian satu alma mater ya sama Daniel ya? Bajunya sama. Ini yang nggak dibawa tasnya. Daniel lulus juga ya. Sama dia mau tos gimana di sana saya. Sini duduk. Kapan dulu kalian di wisudanya kapan? Bulan 11 yang ya? Iya bulan 11. Bulan 11. Oh bulan 11 Yang penting November. sidang akhir udah selesai. Ya ampun, coba kita lihat di postingan yang mengabarkan mereka sudah lulus sidang skripsinya. Kita lihat dulu postingannya berikut ini. Nangis lagi nih Karos. Terharu Iya, ya karena terharu. Dwi Andika udah nyoba kampus ini. gitu Iya ya. udah ini adalah kampus yang ketiganya. Dan akhirnya selesai. Dan ini sebuah pencapaian setelah 4 tahun kita kuliah. Akhirnya ya itu. Terima kasih buat support systemnya juga, buat sahabat-sahabat aku, buat Cika, buat Kiki Farel. Karena mereka yang menyemangati aku untuk yang kayak, ayo jangan sampai gagal lagi, kali ini harus berhasil. Ya, dan juga Ibu Rita juga tentunya wali kelas kita yang selalu mendukung kita. Oh, ini kalau kita lihat kan kemarin baru kita wawancara ketika mereka lagi sidang magang ya, sidang laporan magang gitu kan. Katanya kamu sampai asam lambung naik ya. Kiki yang asam lambung. Oh, kamu apa? Dia kena mental. Pusing, Iya, mental health. kena mental, nangis mulu kayaknya aku. Serius? Aku dari sebelum sidang sampai lagi sidang pun Sudah kayak skripsi dipancing aja udah kayak pas selesainya ternyata kemarin aku kena banget sih. Maksudnya kayak lumayan nangis. Sidang skripsi ini. Sidang skripsi ini. Karena mungkin ya mungkin basicnya adalah aku terlalu terlalu perfeksionis gitu ya. Jadi Iya. ketika aku merasa kayaknya harusnya bisa lebih bagus lagi dari ini, tapi ketika tidak sesuai dengan ekspektasi, ya udah keluar pintu sidang, udah langsung nangis. Gitu. Tapi alhamdulillah, maksudnya ya harusnya bisa lebih baik lagi, tapi sekarang pun aman-aman aja. Aman gitu. sih Karos, cuman dia merasa harusnya tadi aku bisa jawab pertanyaan dosen ya gitu. Oh. Ada pertanyaan Nggak usah. sepele yang dia padahal Iya, karena cuman kepanikan apapun bisa terjadi di ruang Iya, sidang itu karena iya, kita iya. terlalu nervous kan Iya. gitu. Aku mah mendingan nge-MC di depan jutaan orang Iya, iya, ya iya. daripada aku harus ngomong Iya. presentasi di depan dua grup ini Dosen penguji. dosen penguji. Tapi begitu kamu melewati itu kan kamu kayaknya begitu keluar seperti bisa menaklukkan dunia nggak sih? Wih. Kan udah ini kan tantangan berat ya. Iya. Untuk step ini tantangan berat gitu nggak rasanya? Ada kelegaan, tapi itu dia ada yang mengganjal juga kayak, aduh ini kenapa Apa sih nggak bisa pertanyaannya? dijawab?" Karos aku ceritain Nggak usah, nggak usah. sepele sesimpel itu tapi dia panik. Iya. Apa ceritanya? Iya, nggak Kan, apa-apa. jadi kan di situ kan skripsinya ada di monitor di TV sama di depan dia kan. Gurunya dosen cuma nanya, "Oh ya, jadi ada berapa kesimpulan?" Cuman itu pertanyaan dia, "Berapa kesimpulan?" Buka, aku gitu yang padahal jelas-jelas kesimpulannya ada Deskripsi sama dua. verifikatif itu cuman 2 doang Kan ada, sebenarnya. dia tulis kesimpulan, terus yang A ini, B ini, cuman 2, tinggal jawab ada 2 kesimpulan. Kan mungkin dosen penguji suka ada usil-usilnya katanya. Karena kita ngambil bener. kuantitatif. Aku tahu kamu overthinking. Yes. Overthinking. Jadinya tuh bener pada sesimpel itu pertanyaannya. Tapi karena Panik, mungkin aku mengingat adalah kalau misalnya pertanyaan yang aku baca, aku pikir bakal dikeluarin. Tapi ternyata dalam bentuk yang lain pertanyaannya sehingga akhirnya kesimpulan ada berapa? Hah, ada berapa? Ada berapa? Padahal depan mata Ada di dia. PowerPoint cuman 2.
Takut. Mungkin gini, mungkin kamu overthinking karena, aduh kalau aku nggak bisa jawab nanti ada kecurigaan bukan aku yang nulis nih. Gitu nggak? Itu juga takut juga. Tapi kan kita harus meyakinkan gitu kalau ini adalah tulisan kita. Tapi pertanyaan sesimpel itu kenapa nggak bisa? Pokoknya dia mengawang gitu terus, coba Beb, lihat nih berapa? 2. Aku kayak langsung jawab, kok aku nggak bisa ya, sampai Kiki juga. Coba ada berapa? Kalau dilihat dari sini sih kesimpulannya ada 2. Tuh kan bisa aja, kok aku nggak bisa. Nah Terus dia tuh aku gitu, disuruh Kak. baca sama dosennya. Ayo coba baca aja, ada kok baca. Oh iya aku baca deh gitu ya. Dikasih waktu sekitar mungkin 5 menit, tapi 5 menit berasa 5 jam. Karena ketika kita merasa diperhatikan sama dosennya, itu semakin Iya. apa yang kita baca nggak kebaca. Jadi kayak tapi itulah suka dukanya pas lagi sidang akhir tuh ternyata tidak segampang itu kakak untuk mendapatkan gelar. Kalau kamu gimana kalau kamu? Paling santai aja kamu ya. Tidur sebelum ini. Kamu tidur Sebelum, ya soalnya kan sebelum ini kan kita pembukaan dulu sama dosen ini kan. Ya oke, sekalian menghadapi sidang akhir, relax aja. Oh. Saya yakin kalian udah baca-baca udah Iya. ini dari kemarin-kemarin. Sekarang kamu dengerin lagu aja, kosongin pikiran. Kan kalau misalkan ditanya, kan kalau kalian yang bikin, kalian yang belajar pasti tahu lah, katanya gitu. iya. Dan aku juga ingat pesan Kak Ros, just be yourself. Aku terapkan itu Kak Ros. Aku nggak mau jadi mahasiswa yang dengan bahasa yang terlalu akademis banget apa gimana. Ya udah just be yourself. Aku benar-benar tanamkan itu. Jadi kayak ya udah pas dosen pengujian nanya, Kosongkan pikiran. kosong apa pikiran? Kosong. Sugesti Bapak tuh masuk kosongan pikiran. Saya kosong. Jadi diri sendiri. dong. Kamu pasti di dalam gini, Pak, tiktoker dulu dong. Kosong aja. Tapi ya alhamdulillah bisa menjawab. Saking kosongnya sampai tidur. Aku keluar sidang di saat aku lagi mata yang lagi bergeliangan, dia lagi tidur gitu. Kan Terus sebel pas bangun, banget. mukanya udah gitu. Kenapa? Udah kamu jawab aja ya sebisa kamu. Dia bilang gue udah ngasih tips ke aku. Oke. Nggak taunya ya, alhamdulillah yang aku revisinya sedikit. Revisinya gitu. sedikit Iya. ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lu lihat ini wajah-wajahnya ya, lu lihat Dwi Andika mukanya. Kalau kamu semalam sebelum sidang kamu ngapain? Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur, beneran Kak. Tidur tuh nggak tenang rasanya, gitu. Terus cengeng Kak, nangis mulu. Kan jemput aku. Dia sebelum pas ke mama katanya, aku nangis Neng. Oh iya. Pas ke mamaku, Ma doain ya. Nangis lagi. Lah gue jangan nangis. Emang sepengen itu Alhamdulillah, kita Kak. Iya, tapi udah selesai ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini komentar netizen coba kita baca nih ya. Ingat ya guys, melanjutkan pendidikan itu tidak mengenal usia berapapun. Kalau mau berkarir dan bekerja dulu nggak apa-apa. Tidak ada kata terlambat untuk belajar dan berusaha. Suatu saat persahabatan mereka langgeng, kita semua di sini kan juga melihat perjalanan awal karir Cika, Dika, dan Kiki Farel sampai sekarang. Bisa jadi contoh, mereka nggak mudah menyerah dalam hal apapun gitu ya. Mereka memang artis, tapi ya itu tadi ya kan memang bekerja dulu gitu ya. Bukan berarti kalau udah usia berapa itu terlambat untuk kuliah. Betul, Gitu. betul. Nah, berikutnya, udah lulus kan? Sekarang kapan nikah? Rakyat menagih janji. Astaga, ini pertanyaan standar banget ya untuk usia berapa? Termasuk di usia mereka. Ada lagi yang berikutnya nih. Calon-calon ikut nyalek kali ya. Oke, ini ngomong-ngomong soal nyalek, dia ada postingan Cika juga nih ya. Postingan Cika yang dia cerita nih ya, kemarin dapat ada tepat hari bahagia, ada rasa suka dan juga duka sekaligus. Rasa bahagia karena mendapatkan gelar sebagai sarjana ekonomi, dan duka karena mendapat kabar bahwa ada rakyat yang ditindas gitu ya. Semua berawal dari mana kita semua tahu. Tuhan, semoga aku bisa amanah dan tidak semena-mena dengan gelar ini, dan justru memberikan manfaat atas ilmu yang aku dapat bagi banyak orang, terutama masyarakat. Jauhkan aku dari godaan-godaan yang sesat. Nah, ini kan menimbulkan tanda tanya ya. Maksudnya gimana nih jauhkan aku dari godaan-godaan yang sesat? Godaan apa sih yang kamu khawatirkan ketika kamu dapat gelar ini? Atau apa yang kamu khawatirkan? Melihat situasi seperti ini. Cielek. Gila kan kayak ini godaan-godaan yang yaitu apa kayak masuk ke Anggota parlemen kayak gitu. Karena sebelum aku mendapatkan gelar ini aja, itu udah banyak banget tawaran ke aku dengan otak aku yang seperti ini, dengan ketidakmampuan aku di perpolitikan. Nah, apalagi yang sekarang gitu, aku merasa kayak waduh kalau misalkan tiba-tiba ada lagi, aduh semoga aku dijauhin deh, nggak masuk Nggak ke tergoda. dunia-dunia itu, nggak tergoda. Kenapa? Karena aku merasa tidak mampu, Kak Ros. Aku tidak mengerti masalah politikan. Oke. Yang berikut juga ada postingan keponakan kamu jadi korban salah pukul pada saat demo. Ya, semalam. Bukan pada saat situasi demo ya. Ponakan kamu kan nggak ikut demo Nggak sebenarnya. ikut, nggak.
Jadi di situ memang si ponakan aku itu Dia kerja ya? Kerja. Lokasinya memang berdekatan dengan DPRD Bandung. Itu kan Oke. kejadian di Bandung. Nah, dia tuh baru pulang kerja lagi beli tahu bulat, lagi diem. Memang situasinya di situ lagi bubaran demo gitu kan. Jadi ada yang dikejar-kejar kayak gitu. Jadi ada yang mengejar Jadi juga. dia tuh diem, dia nggak lagi lari. diem, Kak. Dia lagi diem. Terus kena pentungan tuh. Terus begitu temannya teriak, "Pak, enggak, ini bukan demo, ini karyawan baru selesai pulang." Dipuntung juga terus diseret katanya. Terus ada tuh itu bekasnya si celananya bekas seretan terus ininya. Terus dia jadi Kepalanya trauma ininya katanya. Terus gimana? Udah di ronsen, udah di apa? Belum sih, katanya masih minum obat, dia ngerasa masih oke. Terus aku nggak bilang bisa. kalau ya makanya aku Takutnya bilang gegar otak atau apa gitu. iya ngeri karena kan nggak berdarah. Iya, itu di dalam kalau kepala Iya, kan bahaya. bahayanya itu. Nah, ya ini sambil dilihat sih, sambil kita pantau juga dia lagi tidur, lagi istirahat. Jadi sambil kita pantau. Aku tuh Kak, waktu pas ada kejadian yang ojol, aku menempatkan itu ponakan aku karena ponakan aku juga seumuran segitu dan suka ada di jalan, di motor. Terus tiba-tiba kejadian ini kejadian ke keponakan aku tuh, aku langsung kayak kenapa harus ada kayak gini lagi gitu. Iya, sedih ya. Ya. Sedih, marah, takut, khawatir. Ya baik, ya mudah-mudahan juga ya. Ya, mudah-mudahan semua yang diharapkan masyarakat tuntutannya itu bisa menjadi hasil yang baik gitu ya, didengar dan hasil yang baik sehingga tidak perlu lagi ada saling bentrok. Sekarang kita mau challenge mereka ini sebagai yang kemarin habis sidang skripsi. Kita akan challenge mereka untuk mengutarakan pendapat ya. Ada satu tema, kemudian ada satu yang pendapatnya pro, ada satu yang pendapatnya kontra. Oke, ini udah diputuskan belum siapa yang pro dan kontra? Oke, di sini ya. Yang pertama ya, mengenai tema konten kreator yang tidak bisa live ke TikTok karena live TikTok di ban selama demo ini. Dengan alasan itu adalah sukarela dari pihak TikTok ya. Oke, ada yang pro dengan keputusan ini, ada yang kontra. Siapa yang pro? Aku ya. Ya, Kamu yang pro, kamu yang kontra ya? Iya. Sebagai anak TikTok. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan. Kenapa kamu kontra? Oke, kenapa aku Pro. Oh, kamu pro ya? Karena bagaimanapun juga ini demi keamanan negara ya. Karena ya alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita menunda terlebih dahulu. Kan Menunda. bukan berarti tidak boleh itu adalah tidak boleh untuk selama-lamanya. Ini aja break sebentar saja untuk keamanan dan untuk menghormati situasi negara sedang tidak baik-baik saja. Kenapa bisa buat keamanan? Kenapa? Ya karena Logik- takutnya ada yang ya kita nggak tahu ya, misalnya mungkin ada yang dalam situasi genting karena kan frame itu kan banyak frame ya. Iya, Ketika kita lagi nge-shooting atau ngefoto sesuatu frame yang terlihat hanya seperti itu, tapi kan kita nggak tahu behind the scene di balik itu semua seperti apa. Jadi supaya masyarakat juga bisa lebih jeli lagi dalam melihat frame-frame dari berbagai point of view supaya bisa lebih adil gitu. Apa Kamu kenapa ikut tegang? Karena tadi nanya kenapa gini. Kenapa saya berasa lagi sidang lagi? Perasaan cuma mengungkapkan pro-nya, kenapa ditanya lagi, dilebarin lagi, kan takut. rasanya dia dosen. Maaf banget nih, di masa-masa sekarang kadang-kadang kita suka takut salah ngomong. Ya kan? Iya, aku berbakat jadi moderator. Oke, kamu sekarang yang pro, kontra. Cecer juga, Karo, cecer juga. Oke. Iya. Mohon maaf nih, kan TikTok bukan hanya untuk menampilkan yang gitu, yang live yang sedang rame, yang kisruh apa segala macam. Di TikTok juga kan ada orang yang lagi dagang, ada UMKM yang sedang mencari nafkah. Masa nggak bisa live? Bisa rugi berapa tuh sehari? Nggak laku. Ya kan, Karo? Iya. Jadi kan dengan kesibukannya masing-masing aja lah. Kalau kan live itu, misalkan dia live-nya di tempat kerusuhan gitu kan. Ya kalau misalkan mau di-ban ya ban aja. Tapi kalau misalkan untuk aktivitas lainnya seperti yang live itu jualan UMKM itu banyak, ya jangan ikut-ikutan kena dampaknya kayak gitu. Tuh. Apa? Jadi saran kamu dibedain ya, platformnya harusnya bisa bedain, punya algoritma kalau lagi apa di itu ya, mungkin jangan semua live-nya. Ada SOP ya? Kan jadi nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ada ini, kalau ada ini langsung kena ban. Kayak aku kemarin ternyata aku kena ban sih. Ya, TikTok baru mulai opening. Baru mulai opening aku kena ban. Gara-gara? Baru mulai lagi nanti tanggal 8. Gara-gara aku menyebutkan platform sebelah. Ternyata nggak boleh, TikTok sesensitif itu. Sepinter itu tuh platformnya. Begitu mendengar kata itu dia bisa kena ban ya. Karena baru opening. Iya loh. Sesensitif itu Yes. ya. Dan biasanya kan kayak 1 kali 24 jam dulu. Enggak, ini langsung seminggu.
Oke. Astaga. Berarti Sabar ya. kalau ada platform-platform yang ditenggarai judul harusnya bisa dong. Nah iya, bener ya. Kok yang ini bisa, yang itu nggak bisa ya Kak Ros? Oke, kalau gitu kita langsung menuju ke bintang tamu. Ini udah agak berbahaya bahasan kita. Kak Aldi Taher dan Salsa Billy, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Bersama dengan bintang tamu kita udah nambah 2 lagi. Ya ini yang sarjana. Kamu katanya pernah datang ke kampusnya mereka? Alhamdulillah lulus ya. Alhamdulillah enggak lalu ya. Iya. Aku pernah nyanyi di kampus mereka. pernah Pas nyanyi. mereka lagi kuliah, lagi bawa-bawa buku Sama gitu ya. mantan Kak Dewi Iya, Persik. CLBK ya, acara CLBK syuting juga ya, Tapi syuting kan ya. aku juga ikut. Tapi ikut. Ikut juga di Kawan juga, masih Munaro. Oh iya iya. Tapi di sana memang sedang ada kegiatan perkuliahan kan? Iya. Aldi Taher adalah bukti kalau kami memang kuliah ya, berjuang 4 tahun. Kuliahnya udah lulus, Iya. pelaminannya lulus bentar lagi nih. Nah, ini banyak ya aspirasi-aspirasi dari masyarakat kalau didengarkan. Oke, mereka berempat duduk di sini seperti biasanya untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku jawabannya fitnah atau fakta? Salsa Billy ya? Aduh, Sabili nih dong. Oh, Salsa Billy apa Aldi Taher dulu? Berdua. Oh, berdua. Kita Pasangan atau muda sama fakta? pasangan udah gak muda ya. Dalam kondisi sekarang ini, kalian berdua wanti-wanti untuk tidak membahas politik. Karena kedepannya Aldi masih ingin nyalek, fitnah atau fakta? Nah, pasti kita berdoain insya Allah Indonesia selalu dalam lindungan Allah. Dan aspirasi masyarakat bisa selalu didengar. Oh, Ya. jadi nggak mau komentar dulu gitu ya? Ya pokoknya kita berdoa insya Allah Indonesia selalu dalam lindungan Allah dan aspirasi masyarakat selalu didengar. Amin, amin. Cika Jessica, fitnah atau fakta? Kamu dipuji netizen profesional karena rela hujan-hujanan saat jadi MC. Padahal mah kamu begitu bukan karena profesional atau iya karena kamu emang butuh duit. Jelas. Benar. Kan ada yang komen kalau bukan karena cuan pasti nggak. Ya iyalah. Dan bayarannya emang gede ya? Alhamdulillah kalau sepadan malah dapat bonus. Oh, karena hujan. Ya karena hujan. Ya, kayak, aduh semoga ada hati nurani. Benar. Oh, Alhamdulillah. Itulah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Mereka melihat usaha banget nih MC. Hujan-hujanan, megang mic, kesetrum untung enggak ya. Iya. Lumayan kasih deh buat beli ini obat panas Pusing ya, demam, obat masuk gitu angin kan. ya. Mic-nya diplastikin kan tuh? Enggak Kak, Nyala tetep. nyala satu itu bertahan. Canggih banget ya. Canggih Hah? lah. Kak, tau Canggih? nggak? Itu yang mati itu semuanya mic yang model baru. Model yang jadul itu yang kuat satu Yang pakai itu. kabel gitu maksudnya? Bukan nggak pakai kabel Kak Ros, ada tapi merek Wireless. dulu Wireless. yang di Oh. on off-nya yang dicetek. Kalau yang sekarang kan di gitu yang di tombol gitu. Itu gone semua. Gila ini berarti dia banyak banget MC-nya, dia udah tahu. Coba kita lihat videonya berikut ini. Makasih, makasih. Habis itu pulang dari situ kamu badannya nggak? Rokan ya? Alhamdulillah enggak karena cair. Karena ada Kalau nggak bonus. cair baru panas dingin ya? Iya. Maksudnya cair honornya. Cair honornya langsung gitu. Jadi kalau obat dikasih obat nggak sembuh kayaknya, dikasih cuan baru sembuh alhamdulillah. Oke. Dwi Andika, fitnah atau fakta? Kemarin kamu transplantasi rambut karena merasa rambut kamu mundur. Itu gara-gara kamu sering gonta-ganti warna rambut, fitnah atau fakta? Fakta. Hey. Masih tahu dari zaman model dulu soalnya. Ganti Iya. warna rambut dari dulu. Iya. Emang suka banget sama gonta-ganti gaya rambut, pernah di dreadlock, pernah di keriting, pernah di botak, pernah di Merontok. warna-warni, semua warna. Sebenarnya nggak ada masalah dengan kerontokan, tapi memang Mundur aku tuh ya? agak kurang pede. Nggak Zaman mundur komik juga, tuh. masih tebel-tebel aja. Oh. Zaman dari Roma. Cuman memang buat alasan estetik sih sebenarnya. Oh, jadi pengen lebih bagus. Jadi di fitnah ya, kamu memang transplantasi tapi karena Estetik. estetik aja. Jadi kalau misalnya dikelimis gitu, di belakangin tuh kayak ih keren banget gitu kalau rambutnya numpuk. Oh maunya begini ada tanduknya gitu? Enggak, maunya di hair transplant sampai sini. Iya, Di rambut semua. Bapak bilang Dia katanya senior karena di ini cover karena boy dulu. Oh iya iya. Iya, kita sama ya. katanya kan ngikutin Kiki Farel. Ini sebenarnya kan di hair transplant duluan di Korea. Oh iya 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 iya. iya. Oh, Di kamu Korea, di kamu Turki. generasi sesudah dia menang ya di ajang Ya tahun itunya? berapa sih Aldi? Aku cover boy 2001, 2000 Aku kan. tahun 2000 tapi aku menang. Kesal banget. Menangnya jadi ngomongin dong. Kita mau ya. Oke yang berikut ini enggak nih, yang nomor 4 enggak nih? Yang 4 enggak, langsung 5. Aldi Taher, fitnah atau fakta? Tiap manggung kamu lebih suka menyanyikan lagu dari band luar negeri supaya enggak ribet ngurusin royalti, fitnah atau fakta? Enggak di mix lagu Munaro juga dibawain. Oh, Munaro. Lagu, iya lagu Wow juga dibawain. iya. Tapi ya Oasis karena dari dulu kan ngeband pakai Oasis. Sekarang juga kan Oasis lagi banyak minatnya kan lagi konser. Cuman di Indonesia belum datang makanya Aldi Gallagher yang wakilnya. Lanjut, fitnah atau fakta, Salsa Billy?
kamu trauma dikenalin ke mantan-mantan pacarnya Aldi Taher karena waktu Aldi memperkenalkan kamu ke mantannya, nomor Aldi langsung diblokir. Kita atau fakta? Fitnah. Hah? Fitnah? Kamu nggak trauma ya? Enggak, alhamdulillah. Enggak diblokir semua juga kan. Maksudnya ada yang tetap berhubungan baik. Alhamdulillah insya Allah berhubungan Cuma baik satu semua doang sih. yang ngeblokir ya? Udah enggak. Oh, mungkin waktu itu pas kita WA kaget kali ya. Kok tiba-tiba nih. Akhirnya- Udah nggak, udah dibuka enggak, pas dicek blokirannya. udah dibuka. Yang inisialnya Nadia Vega itu ya? Itu bukan inisial. Udah ada artikelnya, masalahnya bunyinya artikelnya gini kan nih. Aldi Taher diblokir Nadia Vega gara-gara kirim video bersama istri. Enggak, akhirnya aku mikir juga. Mungkin ya juga dia kaget ya tiba-tiba. Soalnya aku videonya ada dia. Halo Aku Tante juga- Nadia. Jangan kan Kak Nadianya, akunya juga kaget kan. Lagi iseng banget sih. Tiba-tiba di Kok mobil. Islamia. Oh iya ya, tetap Iya, silaturahmi nyambung ya. silaturahmi kan. Orang istrinya aja sempat mau ngeblokir suaminya ya. Udah sering kalau ini mah. Emang kan masih Udah sering. Iya. Aduh, oke baiklah. Vita atau fakta? Oh, Salsabili lagi. Aduh, Walaupun Alusya dipanggil Putri Salju, tapi ulang tahun kemarin temanya adalah Beauty and the Beast. Karena itu karakter kesukaan kamu, Vita atau fakta? fakta. Dia ngeliat Bunda papanya kali Beauty and the Beast gitu ya. Emang suka Oh, itu juga bukan bundanya. karakter kesukaan ya? Anaknya juga emang suka. Ya kan kita rayainnya kita aja Kak Ros. Oh, iya, iya. Itu aku Rumah bikin doang. sendiri. Oh, Bundanya doain. sendiri yang Lucu nempel-nempelin. Kan biar dia senang anak-anaknya aja lucu gitu. banget. Lili. Oh, anak yang kedua kamu udah julukannya Putri apa? Putri apa ini kan yang ngasih julukan bapaknya. Putri Imut. Oh, Putri. Ada di bawah juga alhamdulillah. Jessica, Vita atau fakta? Kemarin kamu ikutan main padel karena FOMO doang supaya bisa foto-foto. Padahal aslinya mah nggak jago-jago amat. Vita atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rupiah. Oke, kita kembali lagi bersama semua bintang tamu kita. Oke, Cika Jessica, kamu cuma FOMO doang. Main atau enggak sebenarnya? Main sekarang sih Karos, kalau awal beneran FOMO belum bisa tapi udah nyewa fotografer, udah sumpah. Iya bener. Tapi sekarang udah bisa? Sekarang Udah udah sewa bisa. pelatih? Udah ada. Jadi temen aku emang dia coach juga, coach aku juga. Jadi lumayan kan sekalian. Nah ini tuh sebenarnya udah banyak nih aku main ya. Cuman kan belum situasi posting. lagi kayak gini belum masih ke pending ya postingnya ya. Jadi- Empati dulu jadi ya. punya Tenang, banyak aku konten udah ya? bisa kok, aku udah nggak nepak angin lagi. gimana? Udah nggak nepak angin lagi. Terus raket aku udah nambah 1, udah pede. Langsung boros ya kan dia. Udah ada sponsor, jadi maaf ya ke pending dulu ya. Sok banget sih. Sombong ya. Andika Vita atau fakta? Sekarang kamu kalau galau ada punya pelarian, bukan curhat ke orang tapi naik dan lari-lari di atas gunung. Fitnah atau fakta? Fakta. Oh, itu pelepasan Ternyata stres. bener itu stress release banget gitu karena ternyata memang seseru itu dan aku tahu I knew it aku bakalan suka sama gunung karena emang aku suka banget sama hijau-hijau kan gitu. Cocok Dibanding kayak anak pantai anak gunung aku lebih pilih ke anak gunung gitu. Tapi belum pernah nyoba hiking dan kemarin coba hiking persiapannya lumayan juga karena kan tentang ini Fisik kan, ya, fisik mental juga gitu. Next Nangis lagi Kak tetep. Aku gak kebanyakan nangisnya. Di atas gunung apa pada saat kecapean? Pas lagi naik udah nyampe pencapaian yang baru setengah itu aku nangis kayak I made it. Pas di atas gunung lagi yang bener-bener sampai di atasnya itu lebih nangis Kamu lagi. bikin video dong kan zaman sekarang kayak Ada Kak, ada. Ada. skip ya? Enggak, aku nangis anak di konten setengah. banget. Aku nangis di setengah jalan. Iya bener video hari kita. Biar ada bukti. Oke. Aldi Taher, Vita atau fakta? Kalau dulu kamu banyakin nyanyiin lagu-lagu Coldplay, sekarang lagu-lagu Oasis karena orderan untuk nyanyi lagu Coldplay sudah mulai berkurang. Fitnah atau fakta? Iya lagi ya. Sasa pilih, iya, gitu. Ya karena sekarang kan ya sebenarnya masih sama rame kan. Oasis juga masih rame, Coldplay penggemar juga rame. Ya di mix lah. Oh, di mix ya. Kamu Iya. tetap membuka peluang-peluang ya. Komentar netizen coba kita baca. Buat popok anak. Buat popok anak. Komentar netizen menjamin sekali tidak memang jiwanya kayak gitu karena kamu penjiwaan banget katanya. Tapi aku dengerin Oasis duluan. Oh, karena Oasis emang- duluan ketimbang Iya, Coldplay. Oasis lebih nongol duluan kan. Oke. Baru Coldplay. Yang berikut ada lagi komentarnya, suaranya serak-serak berserakan. Yang berikut, Stand by me.
Carilah identitasmu sendiri agar kelak kau akan dikenang karena kamu. Ih, dia mah udah ada identitasnya. Coba. Mau bikin lagu, tapi emang tema-tema ala Oasis gitu. Oh, lagu serius. Karena dibilang suara Aldi sama Liam 11-11. Bukan 11-12 ya, saking miripnya. Suara sama Liam 11 ya. Juragan. Saatnya ini diskon kalau 11. Oke, baik, sekarang kita silakan mereka duduk ke kursi yang biasa. Ini kursinya biasa, nggak usah harus cari-cari suara. Katanya Pak Sutri sama... Iya, ini konsultasi pasangan suami istri yang bertanya adalah yang masih single Calon ini loh. Pak Sutri. Iya, coba nih. Silakan duduk. Nih, ambil dari atas dulu. Siapa dulu yang mengambil, Cika atau Andika? Oke, dari atas dulu. Paling atas ya. Set. Baca aja. Benarkah setelah lama menikah, sikap pasangan akan berubah lebih cuek? Ya, bagaimana cara mengatasinya? Salsa Billy berarti. Nggak bisa lagi mikir Berubah padahal. nggak, Kak Aldi? Bener nggak? Alhamdulillah enggak sih Kak. Aldi sama Kalau aja. kita ya, Heeh, alhamdulillah enggak sih. sama aja. Malah makin kesini, Heeh. insya Allah Oktober nanti kita 5 tahun pernikahan. Insya Allah. Makin banyak diskusi, kayak perbedaan pendapatnya lebih berkurang. Oh, gitu? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya. Semakin Aldi jadi semakin dewasa ya. Iya ya. Saling mengalah. Padahal umurnya tuan Kayaknya saya bukan ya. makin dewasa deh dia. Apa? Emang udah dewasa. Oh iya. Ya umurnya mah dewasa kelakuannya Hanya beda ya. berapa nggak tahu ya. tahun? Beda berapa tahun, Kak? Setahun. Bohong banget. Berapa belas? 11 tahun ya? 16. 16 tahun ya. Jadi komunikasi itu kuncinya ya. Iya. Cika buka. Bener nggak sih? 5 tahun pertama itu pernikahan itu cobaan banget. Nah pas nih kita nih berarti sekarang. Jawab Kayaknya bener deh kalau untuk istrinya cobaan banget. Cobaan buat istrinya Sering kayaknya. dengar kata itu ya. Sampai sekarang cobaan. Sering dengar kata 5 tahun tuh cobaan pertama terus 5 tahun berikutnya. Cuman ya nama manusia kan selalu diuji ya kita. Ya Jawabannya bismillah, jangan berlindung standar pada gitu Allah. dong. Bapak kan udah punya pengalaman banyak Ya ini. kalau dibilang 5 tahun pertama ujian iya sih, apalagi kan perkenalan sama istri kan Oh, iya, lebih. Alhamdulillah nyampe 5 tahun yang sekarang kan, insya Allah. Insya Allah Mas. Iya kan, bener dong harus. Alhamdulillah insya Allah panjang. Oh, jadi yang kamu pelajari Sampai apa? 10, 15, 20 selamanya gitu. Yang kamu pelajari apa, Aldi Taher? Gimana caranya supaya 5 tahun pertama yang kata orang ini masa adaptasi itu bisa lebih mulus, komunikasi, ngobrol ya. Jadi kamu lebih banyak mendengar, Bener. lebih dengerin. Sama-sama lah, sama-sama kok sekarang. Yang berikut, Dika ambil lagi. Oh jadi kita yang jawab doang nih. Iya kan kamu Pak Sutrinya? Konsultasi Kita kapan nanya ke mereka? Gak ada, karena ini kan single bertanya, Kita Pak Sutri menjawab. Nanya dong kak. Ya udah lu, kamu mau nanya sama siapa? Andika. Oke, aku. Ya Dika tanya, Dika. Saat terjadi perselisihan rumah tangga. Kagak, belum. Belum ya. Nih pertanyaannya, benarkah suami harus turut serta mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Bener. Bener. Kamu apa tugasnya, Aldi Taher? Banyak bu. Iya. Papa ambil ini ke bawah. Ya nggak apa-apa berkah dong, pahala kan. Artis loh, Kak. Artis semua di rumah sama aja udah. Iya bener-bener. Papa tolong anaknya mau ke toilet. Iya Oh, gitu. alhamdulillah. Kalau yang rutin misalnya apa bersih-bersih, masak atau apa gitu? Dia nggak? kita Ada lebih punya? ke anak sih yang lebih ke anak. sering bareng. Jadi sama-sama ngurus anak ya. Iya. Oke. Cika. Semangat banget sih kak. Udah pengen, Kak. Oh iya bener. Tuh dik. Amin Udah kak. pengen nikah. Ayo dong. Apakah benar sebelum menikah ada sinyal dan tanda-tanda kalau dia tuh jodoh kita? Seperti apa contohnya? Salsa Billy. Biasanya kan Kok langsung jodohku, ke- cerminanku. Tanda-tanda Ini jauh ya. Iya, iya. Nggak, soalnya Salsa Billy, kamu sebelum nikah sama Aldi Taher kan dia sudah punya reputasi ya. Aku nggak ada tanda-tanda sih soalnya. Tiba-tiba Nggak kebaca pada saat itu ya? terjadi aja pernikahan gitu langsung. Nggak ada tanda-tanda. Itu namanya jodoh bun. Nggak, kenapa kamu terima waktu itu pinangannya? Kamu pasti Nah, keyakinan dia itu muncul. tuh. Aku lupa kejadian itu. Pertanyaannya harus dirubah. Pertanyaannya harus ya namanya jodoh tuh ada tanda-tanda. Udah gitu aja. Kejadian begitu cepat ya? Iya begitu cepat jadi bingung kamu mau jelasinnya. Pokoknya tahu-tahu udah berjodoh. Oke. Kalau Aldi, kenapa kamu akhirnya mendekatinya, melamarnya Salsa Billy? Jadi pada saya ngelamar pohon pisang. Gak gitu dong, gak gitu jawabannya. Iya. Ya maksudnya ya udah jodoh itulah. Nggak, Kalau rasanya jodoh, apa ya? Oke, udah nggak jodoh. kemana. Tapi kan kadang-kadang suka ada tanda nih. Kamu ngerasa tandanya tuh apa? Apa kalau kamu, Pak? Eh, Aku apa ya?
Waktu itu berdoa aja sih Kak Ros. Berdoa aja. Iya, berdoa. Sholat, tahajud, minta petunjuk. Kalau emang jodoh didekatkan ya. Alhamdulillah ternyata didekatin terus. Itu yang utama. Itu aja sih. Dideketin terus. Itu Oh, yang itu utama emang di iya. Cika. Gitu. Jadi walaupun dia sebagaimanapun reputasinya waktu Waktu itu. itu kan bingung ya petunjuknya sama siapa lagi kalau bukan sama Allah kan Betul, udah paling betul, benar tuh. betul. Ya udah kalau emang jodoh tolong dekatkan, kalau emang bukan tolong pelan-pelan dijauhkan. Ya alhamdulillah ternyata dideketin terus. Sampai yakin, Sama ya Allah anak-anaknya. bener nih. Bener gak ya Allah? Gitu kan kayak Berapa kali ya? deket nih, makin deket nih ya Allah. Gak Bener saya kan itu ya? kok. Ya Allah Makin deket bener. makin ragu ya. Bener ya Allah. Ya udah deh, Masih bisa dirubah nih ya Allah. Sampai nanya-nanya emang. Kita kan kembali lagi dan kemana-mana nanti bener kan nih? Oke, baik. Sekarang saatnya semua bintang tamu kita, para calon-calon apa ya? Untuk kita uji wawasan pengetahuan umumnya di Rumpipedia. Ya, jadi mereka akan bergiliran, masing-masing begitu selesai jawab, mundur, bisa jawab, mundur. Oke. Kalau jawabannya salah ada hukumannya, yaitu pilih apakah mau makan lemon yang asam atau minum sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Ini cairannya kita agak nggak jelas ini sumbernya dari mana. Coba Ya dikit udah. Kak, Kak coba. Cobain dikit. Pasrah aja lah pokoknya, tapi ini aman pahit ya. ini. Hanya sumbernya aja yang nggak jelas ya. Oke, pertanyaan pertama buat Cika Jessica. Siapa nama pemain bola yang disebut Duda Aset Negara? Arhan Pratama. Geser. Oke, Dwi Andika. Berapa harga fast track donat Pingkan Mambo? 3 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Yang fast track 2 juta benar ya. Aldi Taher. Siapakah nama komedian yang 3 kali mengajukan gugatan perceraian gagal melulu? Andre Taulani. Oke, saya Takut pilih. sih, Kak. Siapakah penyanyi yang ditawarin yang mengundurkan diri dari keanggotaan WAMI karena permasalahan royalti? Oh iya. Susah. Iya kok aku. Aku tahu. Boleh dibantu nggak? Kasih kisi-kisinya. Dia juga dokter. Oh, Dokter Tompi. Oke, Cika Jessica, ya sebutkan nama panjang Maxime Bautier. Maxime Bautier. Yang kayak gitu aja deh Kak. Yang mana? Dua-duanya boleh. Lemon. Enggak, biar netral. Iya. Satu. Kamu cinta aku kan? Tolong berkorban untuk aku. Tolong yang berkorban untuk Kayaknya aku. episode sebelumnya juga begini, akhirnya gue yang makan juga. Cheers. Cheers. Jadi Dwi Andika akan. Ya. Oh, so Nah, sweet. biar asamnya enggak ini yang ini. Nah, ini nggak mau. Cika, Nggak tahu lagi Kak. Nggak dikit ya, setengah. Dikit aja. Ayo cepetan. emang iya? Emang segitunya Cika? Iya, itu pahit banget. Apa sih? Jamu. Pahit. Eh, Peppermint. ini tapi jamu buat bikin langsing ya? Lah, dia udah Pahit kurus. banget. Ih, pahit. Ini jamu buat bikin gemuk ya? Apa sih? Sambiloto, gitu. Kamu nggak Apa berikutnya Dwi Andika? Kan nyerah. Apa pertanyaan? Jawabannya apa? Jawabannya adalah Maxime Andrea Salam Bautier. Iya, oke. Ih, pahit banget Kak. Apa sih namanya Yang tuh? selanjutnya, siapa? Oh, siapa pacaran yang diisukan sedang dekat dengan Randy Martin, penyanyi yang sedang Ini Liodra. Yes! Oke, setelah Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon, siapakah pasangan selebriti? Saya Mbak. Menyerah dulu sebelum bertanding. Ya udah sana ini satu aja. Dia puyeng kalau enggak. Jawabannya apa Kak? Oh, siapa yang selalu digodain setiap kali posting sama istrinya. Yang suaminya selalu digodain netizen tiap posting kemesraan. Yaitu pasangan Arbani Yasis dan Raisa Ramadhani. Nggak tahu juga. Iya, Mbak. Iya, untung bukan aku yang ditanya ya. Aku belum update. Iya. Terima kasih semuanya sudah hadir berbagi cerita dan hiburannya. Mudah-mudahan semua terhibur ya. Dan banyak inspirasi juga umur berapapun kita. Gak ada kata terlambat untuk sekolah lagi, belajar ataupun mencapai atau mencoba hal-hal baru. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi Indah Secret.